Obrolan seputar anak yang selanjutnya disingkat Bosara mengandung makna filosofi sebagai berikut. Bosara adalah gambar atau bentuk tudung saji yang dikenal di masyarakat Sulawesi Selatan. Keberadaannya berfungsi sebagai pelindung untuk menutupi sajian atau makanan yang akan dihidangkan, agar terhindar dari lalat, debu, kotoran, maupun gangguan lainnya. Dalam program Bosara diumpamakan sebagai atensi, asistensi rehabilitasi sosial anak yang merupakan media informasi tentang upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak Indonesia. Bosara sebagai wadah atau sarana untuk menghidangkan penganan berbagai kue-kue aneka rasa, baik manis maupun asin, pada saat seremonial pembukaan ataupun dalam pelaksanaan kegiatan resepsi lainnya. Kue-kue aneka rasa diibaratkan sebagai anak-anak Indonesia, dengan berbagai karakter dan sikap yang ada pada dirinya, yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi sosial. Bosara berusaha memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak Indonesia yang mengalami pahit dan manis kehidupan, untuk menatap masa depan yang lebih cemerlang dan gemilang. BRS AMPK Todopuli di Makassar sebagai salah satu media pengembangan pendekatan residensial berupaya mewujudkan atensi dengan melakukan upaya komunikatif, informatif, dan edukatif kepada masyarakat luas tentang program perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak melalui channel YouTube Balai Anak Todopuli di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang para sahabat anak dimanapun berada. Ketemu lagi dengan kami di sini dalam acara Bosara, obrolan seputar anak. Dan pada siang hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang cantik dan manis di sebelah kiri saya, duduk persis di sebelah kiri saya para pemirsa dimanapun berada. Langsung aja kita menyapa Ibu Rizkawati Umar. Selamat siang Ibu Rizka. Selamat siang Pak Yusran. Terima kasih sudah hadir di acara Bosara. Sama-sama. Pada sesi kita akan membicarakan tentang sarana dan prasarana Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan perlindungan khusus sebagai penunjang pelaksanaan rehabilitasi sosial. Baik, gimana Ibu Rizka? Ngomong-ngomong, kali siang hari ini sehat atau bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Baik, langsung saja saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di BRS AMPK Todopuli di Makassar ini. Ibu Rizka, Ya. BRS AMPK Todopuli ini kan artinya membina anak di dalam lembaga ini, Bu ya. Iya. Berarti anak itu sebelumnya dia datang dan diregistrasi di BRS AMPK Todopuli, betul Bu ya? Iya. Ya. Betul. Yang ingin saya tanyakan kira-kira pada saat pertama anak itu datang, apa yang langsung diapakan Bu? Diberikan apa terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di BRS AMPK Todopuli? Iya. Silakan Bu Rizka. Terima kasih Pak Yusran. Di BRS AMPK itu kita di layanan registrasi itu adalah kolaborasi dua seksi, satu subak, yaitu subak tata usaha, seksi layanan rehabilitasi sosial, dan seksi advokasi, asesmen dan advokasi sosial. Jadi di BRS AMPK itu memiliki namanya layanan terpadu 24 jam. Di dalamnya itu terdiri dari satu subak dan dua seksi itu. Nah, di seksi AAS itu
berperan sebagai dia yang meregistrasi dan mengasesmen anak-anak yang baru datang. Yang baru datang ya. Ya. Baru datang, ya. Nah, dari seksi LRS sendiri mengasesmen tentang kesehatan anak tersebut. Nah, dari subak tata usaha yaitu melakukan asesmen kebutuhan diri anak yang baru datang. Jadi misalnya menanyakan ukuran baju, ukuran sepatu dan lain-lain sebagainya. Selain dari asesmen untuk kebutuhan itu sendiri, dia dari subak tata usaha, karena saya berada di naungan subbagian tata usaha, jadi ada juga kita menyediakan untuk pelayanan kebersihan diri penerima PPKS yang ada yang baru datang yang itu. baru datang itu ya, ini baru datang. Jadi yang disediakan seperti sabun mandi, sabun cuci. Oh, disediakan di disediakan. Oh, disediakan gitu ya. Luar langsung. biasa ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan diri PPKS tersebut. Seperti itu. Iya. Jadi pada saat anak datang sudah terlayani dengan diberikannya beberapa perlengkapan yang disampaikan Ibu Rizka tadi. Luar biasa pemirsa sekalian. Selanjutnya Ibu Rizka untuk kebutuhan diri anak, karena kan terkait ketika anak itu datang mungkin ada yang mungkin tidak membawa perlengkapan. Ya. Nah, itu kira-kira apakah BRSMPK Todopuli di Makassar ini juga menyediakan itu atau bagaimana, Bu? Ya, seringkali anak-anak yang datang itu kan biasanya datang apalagi kalau yang titipan kepolisian atau kejaksaan, mereka kadang cuma membawa satu kresek pakaian seadanya. Ya. Jadi pihak balai juga menyediakan untuk kebutuhan diri anak itu seperti handuk, pakaian seragam, pakaian seragamnya itu pakaian olahraga, batik dan ibadah termasuk sarung dan sebagainya, sepatu plus kaos kaki, sendal, pakaian dalam, spray. Berarti itu anak baru datang langsung dikasih seperti itu? Iya. Luar biasa. Jadi seperti belanja di toko, Pak. Jadi kami punya anak itu membeli di BRSMPK atau bagaimana? Tidak, Pak, gratis semuanya. Oh, gratis. Iya. Luar biasa. Jadi diberikan secara gratis ke anak. Iya. Tinggal bagaimana mungkin anak itu akan menjaganya nanti ya. Iya. Betul sekali. Kemudian setelah diregistrasi itu anak ditempatkan pada sebuah rumah observasi. Iya. Nah, ini di dalam rumah observasi itu tentunya kan membutuhkan fasilitas juga. Ya. Membutuhkan fasilitas mungkin entahkah itu anak ditaruh di mana, apakah dia di dapur mungkin atau di mana, Bu Rizka, seperti itu ya. Jadi mohon dijelaskan Bu Rizka kira-kira fasilitas yang disediakan di rumah observasi itu seperti apa, Bu Rizka? Jadi rumah observasi itu sendiri kan terkait pandemi COVID-19 ini, jadi kita menyediakan rumah observasi. Ya, jadi anak yang baru datang itu sementara ditempatkan di ruang observasi selama kurang lebih 14 hari. Jadi di dalam ruang observasi tersebut terdiri dari kamar-kamar yang menyediakan, setiap kamar itu ada kamar mandi pribadinya. Jadi anak-anak tidak diizinkan selama masa observasi, tidak diizinkan untuk keluar dulu untuk bergaul dengan teman-temannya yang lain. Ya, apalagi sejak COVID ini kan sangat terbatas sekali, Bu Rizka, ya. Jadi di situ sudah ada kamar mandi di dalam kamar, jadi tempat tidur, kasur, jadi lemari, jadi semua sudah ada di dalam situ. Oh gitu. Itu anak yang bawa sendiri atau dibawakan keluarganya atau bagaimana? Tidak, itu fasilitas dari balai. Lagi-lagi fasilitas yang diberikan. Jadi anak betul-betul datang dia hanya membawa diri saja seperti itu, Bu Rizka. Jadi tinggal bagaimana dia memanfaatkan fasilitas itu untuk menjadi lebih baik, menjadi ini. Ya. Selanjutnya ini kan terdapat anak dalam rumah observasi tadi ditempatkan, otomatis ada anak yang ditempatkan yang di non observasi. Betul. Artinya dalam hal ini bisa kita kategorikan sebagai rumah yang reguler, mungkin seperti itu, Bu Rizka, ya. Nah, itu apakah ada perbedaan antara fasilitas yang diberikan di observasi? Artinya karena dia misalnya karena tahap observasi berarti lebih khusus, atau dengan anak yang mungkin yang saya maksud tadi adalah reguler itu, apakah fasilitas yang diberikan itu berbeda atau bagaimana, Bu Rizka? Secara garis besarnya sih sama ya, Pak.
fasilitasnya mungkin perbedaannya antara anak yang di ruang observasi dengan di asrama reguler itu kamar mandinya aja. Kalau yang di ruang observasi itu setiap kamar mempunyai kamar mandi sendiri. Sementara di asrama yang reguler itu mereka kamar mandinya bareng-bareng. Jadi satu asrama ada 2 kamar mandi. Jadi itu dipakai untuk beberapa orang yang ada di asrama itu. Karena kami mempunyai beberapa asrama reguler setelah anak ditempatkan di asrama observasi. Jadi anak yang setelah selesai masa observasinya, Iya. dia berpindah ke rumah reguler yang saya maksud Pindahnya tadi itu. cuma membawa pakaian dan barang-barang yang telah diberikan. Kecuali kasur dan tempat tidur dan lemari, karena di kamar yang lain sudah ada. Oh begitu, jadi sudah tersedia di tempat. Iya. Jadi tinggal anak itu berpindah, Iya, dia cuman berpindah, berpindah saja. fasilitasnya sama yang dia Iya, dapatkan situ, sama. bisa ya. Seperti itu Buriska ya. Iya. Baik, mungkin yang saya ingin ketahui selanjutnya Buriska, karena dengan setahu saya di BRS MPK Todopuli Makassar ini terdapat beberapa jenis terapi ya. Iya. Terdapat beberapa jenis terapi. Juga ada pengembangan minat dan bakat. Betul Iya. Buriska ya? Betul. Ya, betul. Itu apakah lagi-lagi saya bertanya tentang fasilitas, apakah dengan adanya terapi ini kemudian ada pengembangan minat dan bakat masing-masing anak, apakah juga disediakan fasilitas di situ? Kalau memang disediakan, kira-kira seperti apa balai menyediakan fasilitas tersebut? Untuk terapi itu kita ada terapi vokasional. Jadi kita ada beberapa terapi tempat untuk latihan terapi vokasional. Jadi di sini ada namanya, kalau dulu dinamakan keterampilan, tapi sekarang kan lebih ke terapi. Jadi harus anak-anak tidak selamanya ada yang lebih ke terapi ya Buriska ya. Iya. Jadi ada ruang vokasional komputer, tata rias, mebel, penjahitan, otomotif, las listrik, dan elektronika. Ditambah lagi kita ada workshop satu untuk kemarin kita membuka bengkel. Jadi bisa digunakan oleh jasa bengkel itu bisa digunakan oleh orang luar. Berarti masyarakat bisa mendatangi bengkel itu tersebut. Oh seperti itu Buriska ya. Jadi terapi vokasional yang diberikan itu tentunya peralatan yang disiapkan itu sesuai dengan bidangnya begitu, seperti itu Buriska ya. Nah untuk pengembangan minat bakat kita ada ruang musik. Jadi ada satu ruang terapi sosial kita ini jadi ruang tempat jadi ada ruang musik Buriska. Iya. Jadi di sini bisa nyanyi kita bersama di sana Buriska ya. Pak Yusran boleh nyanyi kalau mau. Siap. Dan ada juga sarana olahraga seperti lapangan basket, voli, badminton, tenis meja, sepak takraw. Kita juga ada lapangan futsal dan untuk tahun depan 2021 telah diagendakan balai akan membuat sport center untuk anak-anak yang ada di dalam balai. Jadi fasilitas itu semua dinikmati oleh anak secara gratis begitu? Secara gratis semuanya. Secara gratis? Iya. Siapkan seperti itu ya? Iya, nah untuk fasilitas kesehatan anak-anak kita ada poliklinik dibantu oleh tenaga perawat, kita ada tenaga perawat dan dokter kita biasanya bolak-balik, jadi kita ada kerjasama dengan dokter yang dari luar, pihak kesehatan seperti itu ya? Dinas kesehatan, dan kita juga ada kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas dan puskesmas. Berarti fasilitas kesehatan di BRS MPK juga tersedia, disediakan seperti itu. Berarti ya anak tidak usah keluar kalau misalnya hanya mencari obat sakit gigi atau sakit apa seperti itu. Kita ada obat-obatan juga disediakan. Lengkap di sana disiapkan juga. Insya Allah lengkap. Itu gratis juga? Gratis. Sah pemirsa ya. Jadi fasilitas-fasilitas yang Nah selain yang tadi saya sebutkan, kita juga ada fasilitas tempat ibadah. Bagi yang muslim kita ada satu masjid. Nah bagi yang non muslim biasanya karena tidak terlalu banyak, biasanya melaksanakan ibadah di kantor, tapi biasa juga keluar, jadi kadang diantar. Artinya tetap disediakan fasilitas untuk bagi mereka ya, seperti itu. Ya luar biasa sekali, kita ketahui bahwa sangat banyak memang fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada
anak yang disebut PPKS Iya. ya, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Iya, dan jangan lupa Pak, itu semua gratis. Itu ya, itu yang artinya dengan fasilitas yang luar biasa Iya. yang bisa digunakan oleh anak dan secara gratis, yang belum tentu dia bisa dapat ketika di Iya, luar dari betul. ini ya, seperti itu Burska ya. Saya terpikirkan ke terapi secara psikososialnya Burska. Apakah di BRS AMPK Todopuli di Makassar juga pada saat memberikan terapi secara psikososial itu, lagi-lagi saya kebetulan tema kita pada siang hari ini adalah fasilitas seperti itu Burska. Jadi pada saat pelaksanaan terapi psikososial itu fasilitas apa yang disediakan seperti itu Burska? Oh iya. Yang disediakan untuk yang kelas agak lebih besar biasanya memakai aula pertemuan kantor kita. Ya, aula balai itu ada satu aula yang besar, yang cukup besar dan representatif untuk digunakan untuk kelas besar, dan ada untuk yang ya paling untuk terapi-terapi psikososial secara kelompok. Ada di ruang minat bakat namanya. Jadi kalau dulu asrama 1 Putra diganti nama menjadi ruang minat bakat. Disitulah tempatnya anak-anak mengaktualisasikan dirinya. Di situ ada anak-anak bisa membaca karena di sana banyak bacaan, bisa menggambar. Di sana ada peralatan-peralatan seperti itu yang anak-anak bisa gunakan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Oh gitu ya. Jadi bisa secara, kalau yang gunakannya luas, ya digunakan luas, di fasilitas ada aula yang bisa digunakan. Kalau mungkin yang sedikit kecil ada di ruang minat bakat. Ada ruang minat bakat yang bisa digunakannya. Luar biasa sekali. Para pemirsa sekalian, sangat luar biasa ya mendengar dari paparan dari Ibu Rizka terkait dengan fasilitas dan sarana yang diberikan ataupun yang disediakan oleh BRS AMPK Todopuli Makassar kepada para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Selanjutnya Ibu Rizka, saya dengar juga bahwa di BRS AMPK Todopuli di Makassar itu juga terdapat yang namanya terapi wisata. Ya. Atau bisa kita lihat atau bisa kita bahasakan semacam anak mungkin keluar dari sini mengunjungi suatu tempat wisata, entah itu kegiatan outbound atau kegiatan rekreasi atau apa seperti semacamnya seperti itu. Pada saat pelaksanaan itu tentunya ini kan sudah berada di luar, kegiatan ini sudah berada di luar dari lokasi balai ya Bu Rizka ya. Ya benar. Itu apakah tetap balai menyediakan fasilitas dan sarana atau gimana Bu Rizka? Iya, kami juga di balai mempunyai, kalau untuk kegiatan yang di luar balai atau kita melakukan kunjungan ke objek wisata atau tempat-tempat lainnya dalam rangka satu kegiatan misalnya outbound. Jadi balai itu mempunyai 1 bus untuk operasional, 4 minibus yang sekelas Avanza. Kendaraan yang roda 4 lah, roda 4 gitu ya Bu Rizka ya. Iya, dan beberapa kendaraan roda 2. Jadi kami kalau roda 2 kan kalau untuk kegiatan bersama-sama enggak, itu digunakan oleh pegawai, tapi kalau untuk mobil itu biasanya gunakan semua. Dan satu lagi, mobil, jadi dulu niatnya itu namanya mobil unit rehabilitasi sosial. Mobil unit rehabilitasi sosial seperti itu. Jadi sebenarnya dulu kayaknya niatnya mobil itu untuk sebagai kampanye rehabilitasi sosial tentang pelaksanaan program kegiatannya. Jadi mobil itu digunakan untuk kita melaksanakan kegiatan yang di luar balai. Nah itu juga kita gunakan satu. Jadi bisa ini selain digunakan oleh anak-anak yang sedang dibina di balai, kita sudah otomatis mengkampanyekan kepada masyarakat di luar Bu Rizka ya, seperti itu ya. Mengkampanyekan keberadaan balai kami. Ya, jadi melalui kendaraan itu, melalui kendaraan operasional itu. Baik, selanjutnya ini kan kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini mungkin juga terasa dampaknya di daerah AMPK Todopuli tentang
yang namanya COVID-19 Ya. atau virus corona ini yang menyerang itu virus kayak Ya. itu ketika terkait dengan fasilitas ataupun sarana-sarana yang ada di BRSMPK Todopuli Makassar menyikapi dengan pandemi COVID-19 ini seperti apa Ibu Rizka? Nah, tentu saja yang pertama kita lakukan yaitu mensosialisasikan tentang protokol kesehatan terkait 3M itu ya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Terus kita juga membuat poster-poster slogan yang dipasang di seluruh area balai untuk tetap menjaga kondisi kesehatan. Mencuci tangan itu yang kami utamakan karena kita kan tetap melayani anak-anak dan menerima anak-anak walaupun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita juga menyediakan tempat-tempat untuk mencuci tangan di lokasi-lokasi yang strategis yang sering dikunjungi oleh anak-anak maupun pegawai. Jadi dalam lokasi balai sudah tersedia? Iya. Terus menyediakan masker, hand sanitizer, melaksanakan penyemprotan disinfektan itu 2 kali seminggu. Jadi itu dilaksanakan selama masa pandemi. Nih, terus mengurangi pihak balai juga termasuk ibu kepala balai mengurangi jumlah pegawai yang bekerja dalam satu ruangan. Jadi dulunya kita bekerja di satu gedung, kita sekarang bekerja di 2 gedung karena terkait pandemi ini. Jadi biar pegawai juga bisa saling menjaga jarak tetap walaupun di dalam ruangan. Jadi menghindari kepadatan dalam satu ruangan kerja mungkin seperti itu. Jadi ada satu asrama yang kami buat menjadi kantor. Terus sesuai dengan petunjuk dan kami sudah sesuai dengan petunjuk dari Jenresos dan kami juga telah bersurat dan sudah mendapat balasannya. Seperti itu. Jadi persetujuannya sifatnya disediakan sarana lain bagaimana supaya tidak berkumpul seperti itu. Betul. Artinya menjaga jarak. Dan yang paling penting Berska selalu ingat pesan ibu. Hashtag pesan ingat ibu. Pesan ibu. Seperti itu Berska ya. Iya. Kita lanjut Berska ya. Boleh. Kita lanjut. Terkait perlindungan ini perlindungan terhadap anak ini. Bagaimana Mah BRSMPK Todopuli Makassar ini memberikan perlindungan kepada anak yang ada di dalam ini ya? Nah, di BRSMPK Todopuli sendiri itu kan kami mempunyai tenaga petugas pengamanan. Ada sekitar 6 orang. Jadi terkait SDM ini Berska ya? Terkait SDM ada sekitar 6 orang. Jadi itu pengamanan intinya mereka. Mereka juga dibekali dengan kebijakan keselamatan anak. Dan kami juga punya tenaga pengasuh yang bekerja secara shift-shiftan. Jadi tidak semua pegawai di BRSMPK itu bekerja dari pukul 8 sampai dengan jam 4 sore. Jadi ada juga pegawai yang bekerja secara shift selama 24 jam. Itu ada pengasuh yang bekerja dan tetap pihak balai memberikan pembekalan pengetahuan tentang kebijakan keselamatan anak kepada mereka agar mereka tahu sampai di mana batas-batas yang menjadi peran kita masing-masing dalam hal penanganan anak. Nah, kita juga ada bekerja sama dengan mitra seperti Polsek untuk menjaga takutnya saja anak-anak ada yang berantem atau apa sebagainya. Kita ada tempat. Mungkin juga mempertimbangkan bahwa di dalam balai ini dalam wilayah ataupun lokasi wilayah hukum kepolisian apa seperti itu, mungkin polsek apa begitu. Jadi artinya bisa sama-sama aman lah seperti itu. Jadi kita juga aman dalam melaksanakan aktivitas keseharian para pegawai di sana, kemudian anak-anak juga bisa terayomi dengan mitra yang ada tersebut. Betul, itu seperti itu Berska ya. Baik, sangat menarik sekali pemirsa dimanapun berada dan menyaksikan live streaming YouTube acara kita pada siang hari ini. Demikian obrolan seputar anak Bosara yang kita saksikan bersama pada hari ini dengan topik pembahasan tentang
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BRSMPK Todopuli di Makassar yang menjadi penunjang daripada kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan. Dan juga dengan narasumber yang sangat berkompeten untuk menjelaskan hal tersebut sesuai dengan jabatan beliau di sini sebagai sebagai apa Bro Rizka? Analis pengelola barang milik negara. Jadi semua barangnya milik negara yang ada di BRSMPK Todopuli ini di bawah kendali Bu Rizka, seperti itu Bu Rizka. Di bawah ya? pencatatan saya, Pak. Oh, di bawah pencatatannya Bu Rizka. Baik para pemirsa sekalian, demikian obrolan seputar anak acara Bosara pada siang hari ini. Jangan lupa untuk like and subscribe sahabat anak. Sampai berjumpa kembali di acara Bosara pada edisi berikutnya. Dan salam atensi.